Ya, pertama-tama saya berbicara selaku praktisi hukum. Ini kan kasus tindak pidana korupsi dan angka yang dugaannya kan sangat fantastis. Kurang lebih hampir 300 T ya, yang saat ini lagi viral, bahkan lagi berproses di pengadilan saat ini. Saya melihat bahwa kalau lihat dari tuntutan jaksa, menurut saya sangat ringan ya, dengan kerugian negara yang begitu besar, dan apalagi juga termasuk juga yang namanya denda ya, yang diminta supaya dikembalikan kepada negara kurang lebih 200 miliar. Kita harus tahu bahwa saat ini tindak pidana korupsi ini kan sudah benar-benar sudah menjamur di Republik ini. Ini kan salah satu tindak pidana korupsi yang paling terbesar di Republik ini dengan angka yang begitu fantastis. Kalau menurut saya, kejaksaan sebenarnya sudah punya prestasi yang luar biasa ya, karena dia sudah melakukan segala upaya dan bahkan melakukan penangkapan, kerugian negara, itu dia sudah hitung sedetail mungkin sehingga muncul angka yang begitu fantastis. Tapi kenapa tuntutannya hanya 12 tahun dengan denda 200 miliar? Ini kan kalau menurut saya sangat mengecewakan lah kalau menurut saya ya. Yang harusnya ini hukumannya harus sangat berat. Minimal ini hukuman seumur hidup kalau menurut saya. Dan pengembalian daripada uang negara itu bukan hanya soal pengembalian uang. Aset yang selama ini diduga ya dibeli oleh si H tersebut harusnya semuanya harus disita untuk negara. Karena itu dia beli dari hasil tindak pidana korupsi. Semua aset ya, baik benda bergerak atau tidak bergerak, baik rumah, tanah, mobil atau tabungan, itu semuanya harus disita buat negara. Karena yang terjadi adalah kerugian negara yang begitu besar, itu kan harus ditutup lagi itu. Negara tidak boleh membiarkan para koruptor ini akhirnya mereka bisa leluasa ya, dan akan terjadi lagi. Karena apa? Karena tuntutan aja 12 tahun. Bisa saja nanti dalam persidangan itu bisa tuntutan 12 tahun, bisa hukumannya bisa atau vonis bisa aja 9 tahun. Tapi kalau bisa juga kita minta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini karena kasus korupsi dan menurut saya kerugian negara cukup besar. Kalau bisa tuntutan jaksa walaupun 12 tahun, dia dengan kewenangan dia bisa melakukan vonis itu bisa lebih dari 12 tahun. Ya, kita akan lihat nanti pada saat nanti putusan ya, apakah putusannya lebih ringan daripada tuntutan atau putusannya lebih tinggi daripada tuntutan. Itu tergantung dari hasil pemeriksaan daripada hakim nanti, majelis hakim pada saat nanti proses persidangan. Kan pasti akan dimunculkan semua itu kerugiannya negara, berapa yang si H tersebut itu yang melakukan tindak pidana korupsi dan kerugian negara itu berapa gitu. Ini harus dihitung sedetail mungkin sehingga semua yang namanya para koruptor di Republik ini itu harus dimiskinkan. Asetnya yang mereka beli, yang mereka pakai uang korupsi itu harus dikembalikan kepada negara. Makanya saya selalu menyuarakan undang-undang perampasan aset itu harus segera disahkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya semua aset yang benar-benar dari hasil korupsi itu benar disita untuk negara. Ini kan digunakan kan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang. Tapi kalau sudah pakai undang-undang perampasan aset, itu akan lebih detail dan keuangan negara akan bisa kembali. Minimal tidak sampai 100%, tapi minimal 75% bisa kembali gitu loh. Iya, jadi sebenarnya kan kalau kasus korupsi sekarang yang dipakai itu kan pasalnya TPPU, tidak pidana pencucian uang. Tapi kan saya selalu bilang bahwa seharusnya undang-undang perampasan aset itu segera disahkan sehingga para koruptor yang menggunakan hasil kejahatan tersebut membeli aset, membeli tanah, rumah, mobil, bahkan berinvestasi itu bisa langsung disita. Karena kan aset-aset itu kan udah pasti akan didata secara detail mungkin oleh pihak pengadilan gitu loh, sehingga bisa disita kembalikan kepada negara. Ingat bahwa korupsi ini bisa membuat bangkrut bangsa ini, menyengsarakan rakyat ini. Yang kedua, program pemerintah pertama pemberantasan korupsi. Yang kedua, pemberantasan tentang tindak pidana peredaran gelap narkoba. Ini juga bisa merusak anak bangsa, generasi muda kita. Dan ini benar-benar sudah menjadi darurat narkoba di bangsa ini. Dan saya lihat bahwa penangkapan di mana-mana oleh Barreskrim, oleh BNN dan segala macam itu perlu, masyarakat juga perlu mendukung segala upaya itu.
pemberantasan terhadap penyelundupan juga penting, karena penyelundupan ini banyak sekali yang dilakukan oleh para penyelundup itu dengan cara-cara yang bekerja sama dengan mantan-mantan pejabat, dengan para oknum-oknum pejabat dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian negara luar biasa, termasuk juga pinjol, pinjaman online dan penyelewengan. Ini adalah 5 prioritas program pemerintah termasuk Pak Prabowo yang kalau menurut saya harus kita dukung dan harus kita sebagai masyarakat juga harus membantu, sehingga yang namanya program yang cukup baik ini bisa mengembalikan uang negara, bisa membuat generasi kita baik ke depan. Itu menjadi salah satu adalah menuju Indonesia Emas di tahun 2045, dan ini harus juga masyarakat harus mendukung itu. Langkah dan upaya pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, pemberantasan tindak perdagangan gelap narkoba, pemberantasan terhadap penyelewengan, tentang penyelundupan dan pinjaman online, ini adalah menurut saya kata kuncinya untuk Indonesia menjadi negara maju, negara emas di tahun 2045. Dan saya selalu minta agar undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Karena kalau tidak sama kayak kasusnya Harvest ini kan, tuntutannya kan kalau menurut saya ini kan sangat ringan itu. Dengan kelas angka fantastis, angka korupsi atau kerugian negara kurang lebih 300 triliun. Walaupun nanti mungkin pelaku atau tersangka atau para terdakwa bukan satu orang, tetapi kan dengan kerugian negara begitu besar, dengan tuntutan 12 tahun, dan belum tentu putusannya juga bisa 12 tahun, bisa di bawah. Dan kami berharap supaya majelis hakim kalau bisa putusannya di atas 12 tahun. Yang kedua juga kerugian negara dikembalikan kepada negara itu 200 miliaran. Itu kan angkanya jauh sekali dari 300 triliun. Dan kalau menurut saya semua aset yang selama ini dibeli oleh si terdakwa dalam hal rumah, mobil, aset bergerak, tidak bergerak, investasi, tabungan, dan sebagainya, itu semua harus disita dan dikembalikan kepada dikembalikan kepada negara, dan yang bersangkutan harus dimiskinkan supaya ada efek jerah. Kalau tidak ada efek jerah, hukumannya kurang, menurut saya tuntutannya sudah ringan begitu, lalu dengan uang harus dikembalikan juga, kalau menurut saya angkanya masih di bawah 1 triliun. Yang kedua juga tidak ada dimiskinkan, aset tidak harus disita untuk negara. Ini kan merupakan skala prioritas supaya ini kan sebenarnya kembali ke efek jerah, supaya ke depan orang itu akan lebih ada rasa nasionalismenya, tidak akan melakukan korupsi. Apalagi korupsi sebesar yang saat ini kita tonton, yang sangat viral adalah angka yang sangat fantastis, dan ini bisa membuat negara ini bisa bangkit kalau ini terjadi bukan hanya kepada H dan tim, tapi kepada aset-aset negara yang lainnya dikorupsi oleh oknum koruptor yang lain. Itu harus dicari. Kalau misalnya KPK, kepolisian, kejaksaan harus kerja keras. Nah sekarang kan ada pimpinan KPK yang baru dilantik, ya kan? Ini juga harus KPK harus kembali punya nyali dan harus benar-benar punya taring untuk menangkap para koruptor itu dari daerah sampai ke kota, karena koruptor paling banyak itu banyak di daerah itu. Contoh dana desa, dana bos, ya kan, lalu pemda-pemda yang di ujung-ujung Indonesia itu juga harus dicek supaya keuangan negara terjaga untuk kepentingan masyarakat, untuk membantu program pemerintah, bahkan juga untuk membantu orang-orang miskin. Ya kan, program Pak Prabowo itu bagus, makan gratis, itu kita harus dukung, karena memang negara ini harus memberikan makan gratis kepada murid yang supaya bisa dapat cerdas itu loh, biar mereka mendapatkan hak juga. Uang negara kan begitu besar, negara ini kaya, kenapa tidak kasih makan gratis kepada anak-anak? Tapi kan kebocoran di negara ini kan cukup besar. Nah ini yang harus ditutup. Nah cara tutupnya apa? Dengan penegakan hukum. Bukan hanya penegakan hukum aja, aset yang dia beli, aset yang dia pakai, aset uang negara, kejahatan dia pakai itu harus dirampas, harus disita kembali untuk negara, ya.